Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik ya. Jangan keluar-keluar kemana-kemana dulu. Tetap kita stay di rumah. Tetap dalam pembelajaran online, dalam jaringan online kita pembelajaran ya. Kali ini kita mungkin belajar menggunakan video pembelajaran, belum tatap muka. Mohon maaf karena memang situasi yang tidak mendukung sehingga tidak adanya pertemuan tatap muka antara saya dengan kalian. Mungkin kalian masih penasaran kan dosen yang mengajar mata kuliah komunikasi keperawatan itu seperti apa? Karena memang saya belum pernah mengajar di tingkat 1 kelas C dengan kelas D. Saya sudah pernah mengajar di tingkat 1 kelas A dan juga kelas B ya. Oke, kita akan bahas mengenai komunikasi keperawatan, dan ini juga ada nama saya ya, Eva Marsepa SPD MSI. Ya. Nah, ini kalau kalian ingin tahu, sebelumnya saya pernah mengajar komunikasi keperawatan di tingkat 2. Jadi nanti dari tingkat 1 dan tingkat 2 itu masih ada komunikasi keperawatan, masih nyambung ya. Kalau yang di tingkat 2 itu lebih kebanyakan kita main dalam dunia prakteknya ya. Oke. Main poin yang akan kita bahas dalam pertemuan ini itu ada pengertian komunikasi. Apa sih itu pengertian komunikasi? Kalian mungkin hanya taunya komunikasi itu interaksi, Bu, antara dua orang atau lebih. Iya, nanti akan kita bahas ya. Kemudian ada pentingnya komunikasi. Kenapa itu? Kalau komunikasi itu harus penting, Bu. Itu nanti akan kita bahas juga. Selanjutnya ada komponen komunikasi. Kemudian juga ada syarat pesan dalam komunikasi. Ini yang akan main poin yang akan kita bahas dalam pertemuan ini ya. Selanjutnya ada pengertian dari komunikasi. Pengertian komunikasi sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara umum, komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak berkaitan. Nah, komunikasi itu bukan hanya dua orang atau lebih, tapi bisa untuk diri sendiri. Diri sendiri itu kita berkomunikasi, kita berimajinasi melalui otak kita. Kita berpikir. Contoh, kita dikasih soal atau dikasih tugas oleh dosen, pasti kita harus mengerjakan lewat pikiran kita, komunikasi. Dan pasti kita akan mengucap bagaimana ini caranya. Itu salah satu bagian dari komunikasi yang sudah kalian lakukan diri sendiri ya. Kemudian ada yang kedua, ada pentingnya komunikasi. Pentingnya komunikasi yang pertama adalah pesan sampai dengan tepat. Ya. Komunikasi yang baik menjamin adanya pertukaran pikiran dan pandangan yang benar sehingga tidak terjadi kebingungan. Jika sebuah hasil tidak dikomunikasikan dengan baik, maka orang akan sulit mengerti. Atau jika dibiarkan, masalah pun akan timbul sebagai dampaknya. Ini salah satu contohnya. Jadi, contohnya, jika ada seorang dosen memberikan informasi tugas, contoh kalian harus buat video role play mengenai komunikasi keperawatan, minggu depan harus dikumpulkan. Sebagai salah satu contoh aja. Ternyata karena ruang labnya itu penuh, kalian minta kelonggaran waktu. Dan usahakan jika ada meminta kelonggaran waktu, usahakan untuk meminta atau berkomunikasi dengan dosen. Jadi supaya tidak salah paham ya, atau tidak menimbulkan dampak. Jadi komunikasikan dulu kepada dosen. Ibu atau Pak, boleh tidak minggu depan dikumpulkannya, jangan minggu depan, minta kelonggaran waktu 3 hari. Itu salah satu bentuk komunikasi ya. Kemudian yang kedua, pentingnya komunikasi itu adalah komunikasi dibutuhkan dalam berbagai pekerjaan. Setiap pekerjaan membutuhkan komunikasi, bukan hanya berfungsi menjalin dan menghubungkan satu orang dengan yang lainnya. Komunikasi juga berperan penting dalam sebuah perencanaan, koordinasi, dan informasi ya.
semua pekerjaan itu membutuhkan komunikasi. Jangankan semua pekerjaan, anak bayi ya yang baru lahir jika haus hanya bisa menangis. Jika dia pipis atau pup, dia hanya bisa menangis. Jika dia kegerahan pun hanya bisa menangis. Dan jika dia lapar juga hanya bisa menangis. Itu adalah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh bayi. Ya. Oke, itu jadi bukan hanya dalam dunia pekerjaan yang membutuhkan komunikasi, tapi anak bayi pun sudah bisa melakukan komunikasi. Tergantung ibunya peka atau enggak. Nih anak nangis kenapa nih? Gitu ya. Harus peka. Dilihat dulu dia pup atau pipis, atau dia kelaparan, atau dia kehausan, atau dia kegerahan. Itu ibunya harus peka ya. Sama seperti kalian. Ya, kalian jika berkomunikasi itu nggak cuma dalam dunia kerja, kalian bisa berkomunikasi dalam teman kalian, pasangan kalian, keluarga kalian, itu ada yang namanya komunikasi. Selanjutnya, komunikasi yang ketiga ini adalah memperkuat hubungan. Kemampuan berkomunikasi yang baik sangat penting untuk menjalin dan memperkuat hubungan. Tanpa komunikasi dan interaksi, segala hubungan manusia menjadi tidak bermakna. Betul, jika tidak adanya komunikasi, salah satu contoh kalau dalam dunia berpasangan, punya pasangan ya, atau punya pacar, punya kekasih, punya tunangan ya, intinya begitu. Jika tidak ada komunikasi dalam satu hari full aja, pasti pasangannya marah-marah dong, iya kan? Iya. Kemudian kalau kalian main dari pagi pulang malam tidak izin dengan orang tua, pasti orang tua juga akan komunikasi, mencoba telepon dan tidak diangkat pulang. Jika kalian pulang pasti akan dimarahi oleh orang tua ya. Kemudian jika kalian mengumpulkan tugasnya telat ya, mengumpulkan tugasnya telat, tidak konfirmasi kepada dosen, pasti dosen menganggapnya bahwa kamu tidak pernah mengumpulkan tugas. Jadi makanya untuk memperkuat hubungan penting untuk komunikasi ya. Hubungan dengan siapapun itu, dengan keluarga, dengan teman, dengan rekan, dengan pasangan, dengan rekan kerja, rekan bermain, sahabat, itu butuh yang namanya komunikasi. Ibu paham lah kalian udah jago untuk berkomunikasi. Mungkin bahasa-bahasa yang komunikasi harus yang baku kalau dalam dunia kerja. Kata dalam dunia kerja, bahasa-bahasa gaul itu jangan sampai diucapkan ya, kecuali dengan teman. Ibu juga sama. Ibu kalau dengan teman ya bahasa gaul dipakai. Tapi kalau dalam dunia kerja di kampus ketemu dengan dosen, kalau lingkungan udah di kampus, itu nggak akan bahasa gaul itu keluar. Gitu ya. Lanjut komponen komunikasi. Komponen komunikasi adalah hal-hal yang harus ada agar komunikasi bisa berlangsung dengan baik. Komponen-komponen komunikasi meliputi pengirim atau komunikator. Pengirim atau komunikator itu adalah orang yang memberikan informasi atau orang yang memberikan pesan. Kemudian pesan ini yang kedua, pesan to message, itu adalah informasi yang disampaikan. Lanjut saluran atau channel. Ini adalah media apa dia menyampaikannya, langsung atau tidak langsung. Kemudian penerima atau komunikan, itu adalah orang yang menerima informasi dari orang yang memberikannya. Lanjut umpan balik atau feedback, itu ada yang namanya tanya jawab. Biasanya orang memberikan informasi, kita nanya, menurut siapa? Kata siapa? Itu bagian dari umpan balik. Selanjutnya aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi itu akan dijalankan. Jadi sebagai salah satu contoh, pengirim atau komunikator adalah kampus. Kampus memberikan informasi bahwa perkuliahan diliburkan, dalam arti tidak ada tatap muka, tetapi dalam jaringan atau online, lewat Classroom atau lewat Zoom. Ya, itu pesan. Pesan yang tadi yang saya sampaikan adalah perkuliahan tidak ada tatap muka, tapi melainkan lewat online. Salurannya
itu contohnya online itu lewat Classroom atau Zoom atau video pembelajaran. Selanjutnya, penerima atau komunikannya adalah kalian. Pasti kalian bilang, "Baik, Bu." Begitu kan? Lanjut, umpan balik. Umpan balik pasti kalian ada pertanyaan. "Bu, kita nggak bisa pakai Zoom atau kita tidak bisa pakai Classroom. Bagaimana caranya?" Itu nanti akan diinformasikan ya. Itu namanya umpan balik. Ini ada tabelnya ya. Nah, kita mau lihat, ini sudah saya dijelaskan di slide yang tadi. Ada komunikator, adalah orang yang memberikan informasi. Pesan itu adalah informasi, kemudian saluran itu media yang digunakannya apa, kemudian komunikan penerima pesan. Lanjut, feedback, kembali lagi ke awal ya, itu dia. Lanjut, ada beberapa macam body language yang berkaitan dengan komponen komunikasi. Pertama, gerak tubuh. Kita komunikasi dengan gerak tubuh. Gerak tubuh misalkan tangan kita lagi capek atau kaki kita lagi capek, pasti kita menggerakkan salah satu anggota badan kita ya, supaya capeknya hilang. Itu gerak tubuh ya. Oh, orang itu bisa, kalau kita menggerakkan salah satu tangan atau kaki pada saat kita lagi capek, pasti teman kita mengatakan, "Kenapa? Pegel ya tangannya atau pegel ya kakinya." Itu salah satunya. Kemudian ada ekspresi wajah. Nah, ini yang perempuan ya. Ini yang perempuan, beberapa macam body language-nya. Kalau ekspresi wajahnya lagi senang, pasti mukanya ceria. Mukanya glowing kalau yang perempuan-perempuan. Tapi kalau ekspresi wajahnya atau wajahnya lagi kusam, berarti dia lagi moodnya nggak ada, atau dia lagi marah, atau lagi bete ya. Pada saat waktu itu pernah saya lagi mengajar, ada seorang perempuan datang ya, mukanya cemberut, matanya merah. Otomatis dia masuk ke kelas, ngucap salam, kemudian bersalaman dengan saya bertanya, "Kenapa muka kamu merah? Kenapa mata kamu merah? Ya, kamu habis nangis?" "Enggak, Bu, saya nggak habis nangis." Itu sudah ketahuan ya, dari ekspresi wajahnya. Lanjut, pandangan. Nah, ini pandangan. Kalau kita bertatap muka dengan seseorang atau lain jenis ya, laki-laki dengan perempuan, kalau sudah berpandangan pasti ada interaksi atau komunikasi. Ini kayaknya orang, kita bisa menebak-menebak ya, ini kayaknya orang suka nih sama kita ya gitu. Tapi kalau dalam dunia pekerjaan, seorang pasien itu suka malu berbicara jika misalkan dia sakit perutnya atau lain sebagainya. Dia suka malu, dia hanya lihat pandangannya aja ya. Dari pandangan kita melihat dari pandangan. Kalau pandangan dia bengong atau dia melamun, kita bisa ambil kesimpulan, wah ini berarti dia lagi bingung atau lagi merasa kesakitan. Biasanya kalau dia tiba-tiba pandangannya kosong atau pandangannya dia lagi berpikir, lagi berimajinasi itu ya. Jadi seorang perawat itu harus paham beberapa macam body language yang berkaitan dengan komponen komunikasinya ya. Lanjut, juga ada pakaian. Nah, pakaian ini hati-hati nih buat perempuan atau laki-laki ya, yang ketemu dengan seseorang berpakaian rapi, belum tentu dia orang kaya, belum tentu dia duitnya tebal, belum tentu dia juga seorang aparat ya. Hati-hati, semuanya bisa gadungan ya, semuanya bisa gadungan. Sama seperti kalian pada saat lagi bekerja ya, kalian lihat pasien-pasien yang datang ke rumah sakit berpakaiannya ya, kalian bisa membedakan mana pakaian pasien, mana pakaian yang notabene dia yang menjenguk ya. Kalian bisa membedakan, di situ sudah ketahuan pakaiannya. Lanjut, sentuhan. Nah, kalian bisa memberikan sentuhan. Jika pasien itu mengalami sakit atau merasa takut jika mau disuntik, kalian kasih sentuhan. Kalian tepuk bahunya, kemudian kalian ucapkan, "Tidak sakit, Ibu, Ibu hanya tarik napas aja." Ya, begitu. Pasti akan kalian memberikan komunikasi seperti itu ya lewat sentuhannya. Lanjut, ada jarak tubuh.
hati-hati, kalian harus atur jarak tubuh kalian 1 sampai 1,5 meter. Itu harus kalian jaga jarak, jangan terlalu dekat ya. Oke. Ini syarat pesan dalam komunikasi. Syaratnya, pesan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pesan harus direncanakan secara baik-baik serta sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian, pesan tersebut dapat menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Jadi pakai bahasa itu yang baku, jangan terlalu berbelit-belit ya. Nah, jika ada yang terlalu berbelit-belit, itu diusahakan mulai sekarang dirubah. Kemudian pesan harus menarik minat dan kebutuhan pribadi penerima serta menimbulkan kepuasan. Lanjut, sesuai konteks atau situasi komunikasi, singkat dan jelas, kemudian menggunakan saluran yang mudah dipahami oleh komunikator dan komunikan. Selanjutnya, memungkinkan pengulangan dan penegasan pesan. Kalau bisa kita ulangi ya, jangan hanya sekali kita bicara. Biasanya kalau kita cuma kasih informasi sekali, orang nggak akan paham. Harus minimal 3 kali harus dikasih informasinya. Oke. Selanjutnya ini akibat salah komunikasi ya. Ini ada dua video. Yang pertama akibat salah komunikasi. Kalian bisa lihat ini salah satu video yang mungkin menandakan bahwa pentingnya sebuah komunikasi. Jangan kalian menyepelekan komunikasi. Kita buka ya, kita tonton bareng-bareng videonya. Apa katanya? Apa kau bilang? Apa katanya? Apa kau bilang? Apa katanya? Apa kau bilang? Pak Sumarno tadi telepon, Pak. Apa katanya? Bapak harus pinjam proyek. Apa kau bilang? Bapak nggak bisa. Apa katanya? Kenapa nggak bisa? Apa kau bilang? Karena Bapak keluar kota. Apa katanya? Bapak harus pinjam proyek. Apa kau bilang? Ya Bapak nggak bisa. Apa katanya? Ya udahlah, Pak. Pinjam, Pak. Pak, tadi Bu Sri kesini. Apa katanya? Terus harus diganti. Apa kau bilang? Tunggu instruksi dari Bapak. Apa katanya? Nggak bisa, PO udah keluar. Apa kau bilang? Dia minta cek, suruh Bapak lah. Apa katanya? Cek harus keluar sekarang. Apa kau bilang? Ya minta cek lah, Pak. Apa katanya? Keluarin ceknya sekarang. Apa kau bilang? Ah, ya udahlah, Bapak. Apa katanya? Apa kau bilang? Apa katanya? Apa kau bilang? Lapor, Bos. Dari Mas orang datang, Bos. Apa katanya? Masalah tender, Bos. Apa kau bilang? Bos belum datang. Apa katanya? Jam berapa Bos datang? Apa kau bilang? Jam 8, Pak. Apa katanya? Oh, lama banget Bos datang jam 8. Apa kau bilang? Ya emang datangnya Bos jam 8. Apa katanya? Lama banget Bos datang jam 8. Apa kau bilang? Ya emang Bos datang jam 8. Apa katanya? Bos datang jam 8. Ah, sudahlah. Pak, saya tukang parkir, Pak. Ada nyari Bapak. Apa katanya? Itu katanya nyari Bapak yang punya dijamin mundur, Pak. CP itu. Apa kau bilang? Saya bilang lagi meeting. Apa katanya? Iya, kenyaran penting. Apa kau bilang? Cewek itu, Pak. Apa katanya? Iya, penting katanya, Pak. Apa kau bilang? Sedang meeting, Pak. Apa katanya? Iya, mau ketemu Bapak katanya. Apa kau bilang? Sedang meeting. Apa katanya? Ah, udahlah, Pak.
Gimana tadi laporanmu? Dengan Pak Direktur. Iya. Ah, pusing. Pusing kenapa? Setiap nanya, apa kau tanya? Apa kau bilang? Aku juga minta cek. Orang sudah minta keluarin cek, apa katanya? Tidak nyambung. Stres ngomong sama bapak itu. Makanya aku juga Putri udah marah-marah padahal. Gimana mau bikin laporan ya? Bah, kalian udah di sini. Lagi stres ini. Kenapa stres? Itu Pak Direktur. Pak Direktur. Ya. Ah, itu kan sudah biasa. Yang Direktur itu udah kena sarap kali itu. Ngapain lo rasa lagi? Iyo, ayaw be, ibu tahu lu. Kalau nak kipas semua orang niku, apa katanya? Nak dilului ho niku. Apa kau bilang? Tak kalau ni ho niku belum datang niku. Apa katanya? Tuh, apa katanya? Lama. Kita juga tadi gitu. Aci tuh lu keren. Saya buat horor. Aci juga di dalam Direktur ini. Hidup. Ay, jangan harus memberi nong ba. Apa kata? Oh, ini. Awan lu. Oh, itu kita tuh taruh masuk neo sih. Apa katanya? Apa kau bilang? Kita mau sih asa subur mana? Unak Twitter ada. Iya, oke. Ini telepon ini sih. Sama telepon bos ini. Halo bos. Halo, TV. Dengar dulu, Bapak ini. Di mana posisimu? Iya. Ku minta sekarang kesini kau penting. Bila perlu ada si Rere, si sama si Serna ya. Kalian tiga kesini dulu. Nggak beres semua laporan kalian ini. Oke bos. Cepat ya, ku tunggu dulu. Yang disuruh ke kantor. Bebek tijo. Siapa harus madam? Oke, auto sih. Ayo. Oh, mejo lo. Ya. Siapa? Kalian tiga. Pusing. Kau juga TV. Kau juga. Karena ini juga si Rere ini. Tahu nggak kalian tiga? Datang telepon Bapak Sumarno. Apa katanya? Tiga katanya tidak becus kerja. Apa Bapak bilang? Aku mau pecat orang itu. Bertiga ku bilang begitu. Apa katanya? Ya pecat saja lah, katanya gitu. Apa Bapak bilang? Pecat saja aku bilang. Buku lebih Mbak. Ya sudah, pecat aja, Pak. Oke, ini ada video selanjutnya. Sorry, bukan yang ini ya, maksudnya satu lagi ada. Nah. Oke, video selanjutnya yang nanti akan ibu kirimkan, karena ini kebetulan tidak masuk ke dalam sini, nanti akan ibu kirimkan ya. Oke ya, tidak masuk ini videonya. Coba ibu keluar dulu. Oke ya, ini videonya. Ini salah satu videonya. Apa pekerjaan Anda? Apakah Anda seorang pelajar, pengusaha, dokter, pengacara, guru, polisi, sales, atau lainnya? Apapun pekerjaannya, persiapkan diri karena hari-hari Anda menentukan kesuksesan karir Anda. Atau mungkin hari ini adalah hari yang penting, karena Anda melakukan sesuatu yang besar. Meskipun gugup dan tertekan, tentunya Anda tidak mau terlihat demikian, kan? Tidaklah salah menutupi apa yang Anda rasakan. Lagi pula, tidak hanya Anda, melainkan kita semua melakukannya. Kita berusaha menutupi sesuatu untuk melindungi diri kita ataupun perasaan orang lain. Wajah memang penipu yang handal, terlebih lagi kata-kata.